Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Media Santri Duglu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi. Setelah lama saya nggak membuat konten yang ketemu dengan bisa tatap memperlihatkan wajah saya di depan kamera. Saat ini saya ingin membuat sebuah konten yang berisi tentang bagaimana informasi pendaftaran di Pondok Pesantren Al-Huda Duglu Boyolali. Oke, karena banyak sekali para teman-teman, khususnya para calon santri baru yang menanyakan kapan dibuka pendaftarannya Pondok Pesantren Al-Huda Duglu, terus kemudian gimana cara daftarnya, di situ sekolahnya apa saja, dan lain sebagainya. Oke. Saat ini kita akan saya akan menjelaskan tentang seputar pendaftaran di PP Al-Huda Duglu. Yang pertama, pertanyaan seputar di mana PP Al-Huda berada. Jadi PP Al-Huda, Pondok Pesantren Al-Huda Duglu ini berada letaknya di Desa Candigata, di Kecamatan Cepogo, tepatnya di Kabupaten Boyolali, di Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu letak geografisnya PP Al-Huda. Teman-teman bisa mengakses itu di Google Maps. Tinggal buka aja Ponpes Al-Huda Duglu, terus kemudian diklik Maps seperti itu. Nanti bisa langsung terdetek dari tempat rumahnya teman-teman sampai ke Al-Huda itu berapa jam atau berapa menit. Itu yang pertama. Oke. Terus kemudian nomor dua, kapan pendaftaran dibuka dan kapan ditutup untuk pendaftaran di Al-Huda Duglu. Jadi untuk pembukaan pendaftaran rekrutmen santri baru tahun ajaran 2020-2023, di sini saya sudah bawa brosur PP Al-Huda. Ini teman-teman bisa dilihat. Jadi untuk tahun ini dibuka pada tanggal bulan Maret hingga bulan Juni. Bulan Juni ada 2 gelombang sampai bulan Juni akhir insya Allah itu. Terus kemudian daftar ulangnya kurang lebih awal Juli. Jadi teman-teman dari manapun berada yang pengen daftar di Al-Huda Duglu bisa langsung menghubungi nomor admin di sini. Teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi ya. Di deskripsi bisa dilihat, disimak di websitenya Al-Huda Duglu atau di brosurnya Al-Huda Duglu, nanti bisa dilihat dan bisa disimak. Itu untuk waktu pendaftaran. Dan ketika ada kautannya apa enggak Mas? Ada tentunya. Jadi kautannya terbatas, kurang lebih ada 300 santri baru maksimal. Nanti apabila masih terbuka dan bisa cukup, nanti teman-teman bisa mau bulan Agustus juga masih bisa seperti itu. Tapi lebih disarankan untuk bulan-bulan ini untuk daftar. Monggo. Terus kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang tanya kemarin di Pondok Al-Huda itu gimana sih Mas programnya? Jadi di Pondok Pesantren Al-Huda untuk program studi di PP Al-Huda, yaitu di sini santri itu diberikan sarana untuk mengaji. Yang pertama mengaji kepada masyayikh yang ada di PP Al-Huda, terutama kepada beliau Syekhina Romo Kiai Haji Habib Ihsanuddin selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda. Terus selain itu teman-teman juga diarahkan untuk sekolah formal. Jadi itu sudah include dengan satu yayasan PP Al-Huda, yang mana di bawah naungan Al-Huda itu ada yang namanya PAUD, terus kemudian TK, terus kemudian Madrasah Ibtidaiyah setara dengan sekolah dasar, kemudian Madrasah Sanawiyah setara dengan MTS, kemudian Madrasah Aliyah setara dengan SMA, kemudian SMK. Ada juga BLK multimedia, bagi teman-teman yang pengen belajar multimedia juga bisa belajar di situ. Kemudian ada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, khususnya bagi teman-teman yang putra belum dibuka.
Kemudian selain itu tambahannya adalah ada Madrasah Diniyah Al-Huda, kemudian ada TPQ Al-Huda. Jadi teman-teman ketika mondok di pesantren ini, pesantren Al-Huda, bisa ngaji, mesantren kepada kiai, kepada asatid, juga tetap bisa sekolah. Nah, itu bagi teman-teman yang belum tahu. Terus bagaimana, Mas atau Kang, untuk teman-teman yang kuliah? Habis sekolah aliyah biasanya kan ada yang sudah lulus atau yang sudah lulus kemudian pengen mondok tapi terkendala nanti nggak bisa kuliah. Oke. Jadi di PP Al-Huda karena di pondok pesantren belum menyediakan lembaga pendidikan tinggi, jadi masih kebanyakan dan diperbolehkan bagi santri yang mondok di Al-Huda untuk bisa apa? Untuk bisa juga kuliah di lingkup Boyolali. Seperti ada teman-teman itu yang di Al-Huda juga belajar kuliah di Universitas Boyolali, terus kemudian Universitas Raden Mas Said atau UIN Raden Mas Said, kemudian UMS, ada UNS, kemudian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi seperti itu. Oke, bisa itu ngelaju dari pondok pesantren Al-Huda Doglo. Itu pertanyaan yang kedua yang perlu saya jawab. Terus kemudian selanjutnya di pondok pesantren Al-Huda biasanya ditanyakan untuk prosedur pendaftarannya bagaimana, Mas? Oke, kami jawab. Jadi untuk prosedur pendaftaran untuk jadi santri Al-Huda itu yang pertama simple banget, yaitu teman-teman cukup dengan melihat brosur atau website yang ada di bisa diakses di Google Chrome seperti itu. Nanti bisa dilihat, teman-teman cukup mentransfer biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Bagi teman-teman yang putra nanti dikirim ke nomor rekening putra. Terus kemudian bagi teman-teman yang putri, bagi teman-teman yang daftarnya adalah putri, langsung dikirim ke nomor rekening putri seperti itu. Nah, setelah transfer Rp250.000 tadi, kemudian slipnya jangan dibuang, tapi slipnya itu digunakan untuk daftar. Jadi setelah ada bayar dapat slip, kemudian slipnya diupload di website untuk daftar. Nanti ada mengisi nama, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, kemudian yang terakhir nanti adalah upload slip bukti pembayaran itu. Nah, setelah itu terus kemudian selesai. Nah, setelah selesai teman-teman nanti mengirimkan bukti pembayaran tadi dan telah menyelesaikan pengisian Google Form, nanti sudah otomatis teman-teman terdaftar di PP Al-Huda, dan slipnya difoto kemudian dikirim ke nomor di sini. Jadi di brosur ini di bawah ada nomor informasi lebih lengkap, ada admin putra, admin putri. Bagi teman-teman slipnya dikirim, Mas saya sudah melakukan submit dan melakukan pendaftaran, membayar uang pendaftaran. Oke. Nanti pasti dijawab sama adminnya, oke siap, seperti itu. Terus kemudian teman-teman akan dimasukkan ke grup calon wali santri baru PP Al-Huda. Sudah. Nanti sampai situ teman-teman untuk masuknya kapan dan lain-lain, barang yang akan dibawa itu apa saja sudah diinformasikan di grup tersebut. Dan ketika ada pertanyaan seputar tentang pondok pesantren, teman-teman bisa tanya ke admin grup, langsung chat pribadi aja nggak apa-apa. Mas ini gimana, Mbak ini gimana, seperti itu. Monggo. Jadi itu nomor 3 yang sering ditanyakan oleh calon wali santri baru. Oke. Terus kemudian di pondok pesantren apalagi ya yang ditanyakan ya seringnya ya. Oke, untuk biaya pendaftaran. Oke, biaya pendaftaran. Jadi sering ditanyakan oleh wali santri kan karena butuh juga persiapan. Jadi biaya pendaftaran di sini ada biaya masuk. Saya lihat di sini untuk biaya masuknya di pondok pesantren itu cuman awal aja ya, awal aja. Ini bukan biaya bulanan.
biaya untuk awal masuk, jadi untuk melengkapi sarana prasarana ketika teman-teman di pondok, untuk kitab, untuk seragam, untuk makan 3 kali, untuk kasur, untuk almari dan lain-lain, itu totalnya sudah semuanya itu di sini saya lihat kurang lebih ada 4.300.000. Nah, itu 4.300.000 sekian. Itu sudah dapat semuanya teman-teman. Dapat kitab dan lain sebagainya. Itu khusus untuk biaya pertama masuk aja. Jadi bukan uang bulanan. Lah uang per bulan nanti yang perlu dibayarkan apa aja, Mas? Oke. Di sini untuk teman-teman yang setaranya adalah madrasah aliyah dan SMK dan juga MTS ya. Kalau MTS itu nggak ada SPP sekolah, tapi madrasah aliyah sama SMK itu ada SPP sekolah sebesar kurang lebih 100 ribuan. 100 ribuan per bulan, ya, enteng lah saya kira. Terus kemudian per bulannya di pondok pesantren yang perlu dibayarkan adalah satu, ada biaya operasional pesantren. Di sini peruntukannya sebesar Rp90.000, ini diperuntukkan untuk teman-teman ketika di pondok. Jadi teman-teman di pondok pesantren nanti ketika sakit sudah ada bagian yang ngobatin, ketika kekurangan air nanti ada yang belikan air dan lain sebagainya. Itu untuk 90.000. Terus kemudian ada biaya tahunan atau perawatan gedung. Sini sebesar Rp100.000. Ini untuk memberikan sarana prasarana bagi teman-teman untuk sekolah, untuk ngaji dan lain sebagainya. Itu 100.000 setiap bulan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk makan 3 kali sehari. Itu biayanya di pondok pesantren adalah Rp275.000. Itu sudah makan 3 kali dan sampean teman-teman semuanya ngambil dewe. Ngambil dewe bahasanya apa ya? Ambil sendiri. Ambil sendiri. Mau makannya seberapa, ambil sendiri. Tapi sayurnya diambilin supaya teman-temannya juga kebagian. Itu Rp275.000 untuk 3 kali. Kemudian SPP sekolah yang MA sama SMK 100.000 kurang lebih. Jadi setiap bulannya wali santri atau orang tua membayarkan untuk kebutuhan santri barunya, anaknya di pondok pesantren sebesar kurang lebih untuk yang MA makan 3 kali, MA SMK itu kurang lebih 585. Itu sudah makan 3 kali, sudah uang semuanya, sudah sekolah, sudah mondoknya setiap bulan kayak gitu. Lah, terus bagaimana Mas uang jajannya? Oke, itu belum uang jajan ya teman-teman ya. Jadi uang jajan itu ketika di pondok pesantren kan teman-teman kadang pengen ngopi atau pengen beli some atau pengen beli kremik-kremikan ya gitu, itu ada uang sendiri. Lah di pondok pesantren para wali santri atau calon wali santri itu disarankan atau diberikan aturan oleh pesantren untuk menitipkan uangnya maksimal Rp150.000. Nah, Rp150.000 itu sudah dibagi 30 hari berarti 50.000 atau Rp300.000 per hari. Teman-teman dikasih uang jajan 10.000, itu maksimal, nggak boleh lebih. Dan uangnya pun tidak dibawa oleh santrinya, tapi uangnya dititipkan oleh pengurus bagian santri baru atau bagian kamar, kemudian dimasukkan ke Bank Al-Huda atau BMT Al-Huda. Lah, teman-teman santri yang ada di pondok pesantren nanti ngambil ke sana setiap hari. Mbak, saya minta uang jajan 5.000, 10.000 setiap hari. Jadi sehingga keamanan dan kenyamanannya teman-teman santri itu terjaga dan bisa aman, nyaman untuk belajar dan mengaji di pondok pesantren. Itu pertanyaan yang sering muncul. Terus kemudian pertanyaan yang keempat yang sering muncul juga yaitu Mas, kalau di pondok kan anak saya belum bisa ngaji, terus kemudian di rumah juga masih iqra, bahkan belum bisa baca Quran dan lain sebagainya. Oke. Terus bagaimana Mas? Jadi di pondok pesantren itu memang nanti beragam. Jadi ada dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, dari pucuk Merapi juga ada. Pucuk Merapi atau daerah Selo. Nah, bagaimana dengan itu? Di pondok pesantren nanti ketika masuk, daftar ulang masuk, nanti teman-teman akan diseleksi oleh pengurus.
yang mana mengkategorikan mana santri yang sudah baik Qurannya dan mana yang masih perlu bimbingan khusus. Nah, nanti teman-teman mau yang sudah agak bisa ataupun yang belum bisa akan diberikan pembelajaran secara intensif oleh pengurus dan ustadzah yang ada di pondok pesantren. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Terus kemudian apalagi ya? Terus kemudian ada yang tanya, anak saya di rumah belum bisa ngumbai Mas, nyuci Mas. Nyuci piring belum bisa, terus nyuci baju juga belum bisa. Masih ke mak-maken, mamanya kayak gitu. Di pondok pesantren juga di sini untuk menyikapi itu kita pengurus pesantren memberikan kebijakan untuk boleh laundry bagi teman-teman putra ataupun putri yang di rumah belum bisa nyuci sendiri, maka diperbolehkan untuk laundry. Harganya kayaknya laundry itu 1 kilo berapa Mas? 4.000 sampai 3.000 sampai 4.000-an lah. Jadi murah banget di pondok pesantren itu. Itu nanti sudah dikasih semprotin parfum dan dipakai juga sangat enak banget. Seperti itu. Itu untuk informasi yang perlu kami sampaikan pada para teman-teman atau calon santri baru yang ada di pondok pesantren yang mau mondok di pondok pesantren Al-Huda. Saya kira itu. Nanti mungkin saya buatkan video lebih lanjut. Biasanya ada yang tanya juga seputar kegiatan. Oke, nanti kegiatan ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan, ada kegiatan tahunan. Dan nanti juga dilihat lanjutannya, yaitu bagaimana aturan di pondok pesantren Al-Huda ketika Anda semuanya teman-teman atau adik-adik sudah mondok di pondok pesantren, baik yang putra ataupun yang putri. Sekian, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ikuti terus dan simak. Kalau nggak di YouTube channel Media Santri Doglo, bisa langsung lihat beberapa kegiatannya teman-teman Al-Huda, santri Al-Huda, dan siapa pengasuhnya, bagaimana beliau penyampaiannya ketika memberikan arahan kepada teman-teman santri di channel media Al-Huda Official, atau bisa juga lihat di channel Serambi Santri. Itu punyanya teman saya, punyanya Kang Susanto, yang dia fokus di bagian pengelolaan pendampingan di teman-teman santri Madrasah Ibtidaiyah yang masih kecil-kecil. Oke, terima kasih. Salam jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.